Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini masih menguat 0,4%, tutup di 6749,08. Meskipun masih higher low dan closing IHSG masih lebih tinggi, masih konsisten lebih tinggi dari beberapa hari berturut-turut belakangan inilah ya. Tapi perlu diperhatikan kalau candlenya ini makin mengecil malah doji hari ini. Jadi perlu waspada, siapa tahu di dalam waktu dekat ke depan ini ada pola-pola reversal. Jadi buat yang lagi trading jangan lupa diamankan ya. Kalau lagi floating profit ya trailing stopnya, elite sell-nya untuk pasang SL plus itu jangan lupa dipasang. Pokoknya jangan lupa strategi untuk exit, untuk selalu pakai strategi untuk amankan equity dulu. Dan buat yang lagi trading, money manajemennya diperhatiin. Kalau emang lagi trading jangan lupa exit meskipun itu cut loss, karena amankan peluru dulu, fokusnya di market yang lagi kayak gini ya. Gitu sih kurang lebih. Kemudian kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist dulu. Ada malah saham yang masih ada di dalam watchlist itu masih ada beberapa lah ya. Yang pertama ada Tins. Strategi kemarin itu belinya ngantri di 10.90. Hari ini sih melemah 0,9%. Tapi masih belum dapat tuh barang di 1090. Jadi saya tetap pilih antri setidaknya di 1090 ya. Dan stop lossnya di bawah 1000. Ya, ngantri dulu aja lah si Tins. Setidaknya ini Tins udah ada cok breakout 1125, berarti ada change of character. Udah nggak downtrend lagi itu strukturnya ya. Lanjut ada Wirge. Nah, ini Wirge dapat barang nih. Mudah-mudahan pada dapat ya. Strateginya ngantri di 88 kan. Keluar ini 88 dan stop lossnya di bawah 83. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan Wirge nyampe ke sekitar 100 dan nggak pakai drama. Ya. Kalau misalnya belum punya barang dan minat, mau beli silakan, mau ngantri silakan. Yang jelas stop lossnya itu di bawah 83. Jadi diatur aja sesuai dengan risk profile-nya masing-masing. Jangan sampai kegedean kalau ternyata apes kena stop loss. Jadi hilang duitnya, jangan sampai kegedean gitu ya. Next ada MBMA. Hari ini melemah 1,8%. Dan strategi yang kemarin muncul ada di rekomendasi adalah ngantri di 280-an. Saya tetap pilih ngantri di situ sih, mudah-mudahan nyampe 280 sih koreksinya. Tapi kalau ternyata MBMA break fraktal 334 ya dibeli nggak apa-apa. Untuk ngikutin swingnya, target pertama di 376 sampai 400 gitu ya. Kalau misalnya beli waktu break fraktal di 334, berarti stop lossnya cukup di bawah 304 aja, di 302 atau 300. Next ada HADI. Nah, HADI 6900 closing hari ini. Mudah-mudahan udah pada dapat barang kalau misalnya beli di berapa? 6900 ya, ngantri di 6900. Jadi poinnya adalah kemarin sempat ada strategi ngantri di 6900 dan stop lossnya di bawah 6450 ya. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu nggak masalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa membal ke 8000-an, 8000, 8300-an. Cuman buat yang belum punya barang ya masih bisa dibeli sih. Stop lossnya tetap sama di bawah 6450 ya. Dan kalau ternyata apes kena stop loss, tungguin di area agak bawah nih 5950, di 6000 lah ya, 6000 sampai 5800. Stop lossnya itu di bawah 5575. Karena kalau turun dan tutup di bawah 5575 ini ada break structure, lanjut turun, lanjut downtrend, berarti ya nunggu lagi tuh. Itu. Kemudian berikutnya ada Dimas, SCMA, THBK, UNTR, PRDA, MTEK. Ini adalah saham-saham yang mau bagi dividen nih. Dividennya sih lumayan ya listnya ya. Kok listnya sih? Yieldnya maksud saya. Jadi ini sudah ada tabel yang dibuat. Ini tabelnya lah ya. Yang saya bahas adalah yang yield per closing hari ini
di atas 5% lah. Jadi ada beberapa ini saya hide. Ini kita sembunyiin dulu. Hide. Nah, ada berapa berarti? Ada 6 saham. Ada Demas, ECMA, TAPG, UNTR, PRDA, MTEK. Yang paling gede Demas. Yieldnya masih 16%an per closing hari ini. Hari ini close di 176 sih ya. Oke, kita bahas satu persatu lah. Contekannya ini nggak apa-apa sini ya. Kita bahas satu persatu. Si Demas masih higher high dan higher low sih. Kalau kita lihat dari setup yang kebentuk dari 14 April kemarin, ini malah target full cycle udah lunas ya. Udah lunas dan 174 nih apa nih, high valid masa? Artinya iya loh. High valid di breakout ada cok. Nah, yieldnya sih masih gede ya. Kalaupun beli di 176 yieldnya masih 16%an. Tapi pertanyaannya, worth it nggak dibeli di sini? Apa resikonya kayak gimana ya? Resikonya apakah resiko dividen trapnya gede nggak? Ya tetap gede sih. Kemudian kalau misal udah punya barang gimana? Di hold aja kalau udah punya barang mah, apalagi punya barang di bawah 150-an tuh mah santai. Kalau kita lihat di weekly ini malah ada dominant break dengan target masih di atas. Ini kan setup di daily ya. Ini di daily. Nah, kalau di weekly itu dominant break dia. Targetnya masih ada sisa ke 191, masih cukup tinggi. Kalau misalnya pengen beli, saya sih ngarep pada nge-swing ya, nge-swing ke bawah, tapi entahlah bisa nge-swing atau enggak. Karena ini yield dividennya lumayan gede. Kita lihat swing-swing di intraday-nya. Masih belum ada pullback juga di sini, pullback terakhirnya masih jauh ya. Jadi ya disesuaikan dengan si risikonya, karena ini tutup di atas extend TP2 sementara ini di setup daily ya. Kalau ngomongin area beli yang ideal ya di bawah sini di 150-an. Ini kan ada gap ya di situ. Tapi apakah kesananya itu sebelum cum-date sebelum ex-date saya nggak tahu tuh. Jadi maksudnya adalah coba ngantrinya itu gak susah ini, naiknya kenceng banget lagi. Kalau untuk jangka pendek dijagainya di bawah 173 kali inside bar. Beruntunglah buat yang sudah beli dari bawah, karena memang setupnya udah muncul di bawah. Dan kalau nge-swing ke bawah, entah itu setelah exit dividen, bisa ditungguin di area-area belinya ini ya, 150-an, 144, 134 itu sih. Kalau untuk sekarang memang agak tanda kutip agak susah pilih area belinya, karena ini ruangnya cukup lebar. Kemarin itu naiknya kencang sekali. Ini ada imbalance dan area imbalance ini bisa sekali untuk jadi area beli. Itu ya. Jadi besok kalau merah mau beli sih silakan, asal sanggup dengan risiko waktu exit ya, harga turun. Secara historis Demas memang sering rutin bagi dividen. Nah, angkanya lumayan, dan angka hari ini itu cukup gede, 16%an per closing hari ini, apalagi kalau beli dari di awal-awal April itu ya, yieldnya gede sekali tuh. Kemudian kalau SMA gimana ya? SMA sih yieldnya per closing hari ini berapa, masih 8%an lah. Oke. Sebenarnya ini juga udah ada setup dari lama, malah setupnya dari lama. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ini area masih jadi resisten tuh, biru sableng 212 hari ini inside bar. Nah, kalau breakdown 196 ini ada kemungkinan atau ada peluang dia nge-swing ke bawah. Nah, kalau nge-swing ke bawah dikit tuh bisa diincer di sekitar 186 itu kalau misalnya pengen beli.
Terus kalau kita lihat setupnya, ini kali ya, berarti 204 ya. Oke, ya bener sih 187 186 ya area belinya yang enak. Dan 178 oke lah. Stop lossnya di bawah 170. Target TP1 di 225, target TP2 udah bikin pos harusnya. Mudah-mudahan sih kalau nyamperin target TP2 di 25 258 260 sekaligus bikin pos, mudah-mudahan ya. Karena high di 244 itu jadi high valid. Jadi kalau mau ngincer SMA ada swing turun ke 187 boleh dibeli 187 atau 186. Kemudian TAPG, nah ini TAPG malah udah dimention dari beberapa waktu yang lalu ya. Setup kebentuk mulai dari awal 2025 di Januari, ngambil level pre-entry dan entry-nya di awal Februari, nyampe target TP1 di Maret, kemudian nyampe target TP2 ada di bulan April sekarang ini. Kemudian di awal April juga dia nyamperin level pullback nih. Bagus, ini area belinya juga dijemput. Terus lancar ke target TP2. Nah, kalau ngomongin kejadiannya udah kayak gini, area belinya di mana? Area belinya di sini sih. Aduh. Ke atas dikit. Di 910-an ya. Jadi kalau nge-swing ke 910 itu bisa dibeli dan cukup low risk. Yang penting sih gini poinnya, kalau dari struktur internal dari bawah ke atas ini ya. Poinnya adalah ini adalah pullback di 895 itu adalah pullback terakhir, jadi selama nggak ke bawah 895 ini ada peluang untuk terus naik atau setidaknya bertahan gitu ya. Dan ini udah bikin pos breakout 995 tuh bikin pos. Jadi ketika turun ke bawah 895 maka ada peluang dia turun koreksi lebih dalam, retracement dimulai. Jadi selama nggak ke bawah 895 ada peluang lanjut ke target full cycle ya di 1200 gitu sih. Yieldnya per close hari ini sebesar 7,5% ya. Saya pilih ngantri paling enggak di 935 lah gitu ya. Kemudian berikutnya ada UNTR. Di UNTR ini yieldnya berapa ya per closing hari ini adalah 6,5%. 6%an semua sih ke bawah itu ya. 6,5% sih UNTR dividend yield per closing hari ini 29 April. Strukturnya ini turun. Kemudian yang saya agak kurang serk itu waktu naik kemarin belum berhasil naik ke atas pullback terakhir di 23725 ini sebagai inducement lah. Oke, kalau misal kita anggap pullback terakhir sebagai inducement di situ belum dijemput, jadi kurang serk aja gitu. Itu sih. Dan ada peluang dia nge-swing ke bawah dulu sih ya. Kalau misalnya nge-swing ke bawah dulu, oh gini, kita perhatiin si zigzag harganya tuh ya. Dari turun ke sini, naik, ini datar, naik. Nah, bikin zigzag higher high higher low baru di sini nih. Nah, gini kan. Jadi level yang dipantau untuk jangka pendek adalah di 22100. Ketika ternyata turun ke bawah 22100, ini ada peluang ngetes initial breaknya di 21.000 gitu sih. Saya nggak terlalu minat tapi sih UNTR. Coba dividennya sih lumayan ya. Kalau misalnya minat cuman minat dividennya ya mau dibeli silakan. Coba yang lainnya si PRDA 6%an juga ya yieldnya. Ini reboundnya lebih kelihatan ada sinyal rebound daripada si UNTR. Karena bisa dianggap ini ada double bottom di breakout dan lanjut. Oke. Sekarang ini low-nya di sini ya. Berarti ini harusnya ada setup nih. Dia harusnya ada setup minimal dominant break. Dominant breaknya itu oke.
Ini sih udah lari OTW target full cycle ya kalau dari dominant breaknya. Kemudian si B1 sih kebentuk di sini harusnya. Ini 2630 closing di situ bikin pola CB1. Nah, ketika bikin pola CB1 sudah ambil level pre-entry dan entry, lanjut target TP1 lunas. Sekarang target TP2 belum disamperin. Nah, sekarang ini ini menarik sih. Kalau ini turun, area belinya di mana lagi? Di sekitar 2690-an itu ya. 2690-an, tapi stop lossnya kok agak jauh ya. Saya lebih pilih 2630 lah jadi area beli supaya nggak terlalu jauh stop lossnya cukup di bawah 2490 aja berarti. Dan lebih enak juga kalau besok bikin candle hijau breakout candle hari ini, nah itu bisa jadi strategi juga untuk trading jangka pendek. Tapi kalau mau incer dividen ya ini ada resiko dividen trap juga. Kalau ada risiko harga turun lumayan waktu di ex-date. Ya, karena strukturnya juga masih turun ya. Strukturnya masih turun, high valid sih di sini ya. Ya, high valid paling enggak yang kelihatan dari chart ini adalah di 2860. Selama belum berhasil breakout 2860 berarti strukturnya masih belum berubah. Itu sih. Jadi kalau misalnya incer, mudah-mudahan sebelum kumdate itu ya ada nge-swing ke bawah tuh di 2630, 2600-an itu boleh lah. Area yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Kemudian MTech. Si MTech gampang-gampangan sih lihatnya kayak gini kali. Dari beberapa bulan terakhir, awal Januari, akhir Desember 2024 sih sampai sekarang itu range harganya dari 478 sampai 665 tuh. Terus sekarang ini lagi di dekat area support. Oke. Kemudian kalau ini mau beli, saya pilih areanya agak di bawah ya, ini kejepit di sini 550 masih jadi resisten. Jadi mending kalau misalnya pengen beli incernya di 500 kecil atau 500 bulat, lebih enak di bawah 500 karena mau nggak mau tuh stop lossnya di bawah 460. Dan hati-hati waktu ex-date juga. Itu sih ya. Di weekly gimana? Nah, di weekly ini dia dari rejection setelah ngetes area supply dan masih jadi resisten. Ada kemungkinan di breakdown waktu ex-date. Kita lihat lah, kalau sebelum ex-date dia ngegiring ke atas, ya entahlah breakdownnya nggak waktu ex-date. Tapi maksud saya adalah meskipun yield dividennya per penutupan hari ini tuh masih ya oke lah 6%-an, tapi area belinya nggak enak nih di sini, agak tengah-tengah, mending agak di bawah ya 500-an, di 500 atau di bawah 500 gitu sih. Hati-hati ya, level yang dipantau 460, breakdown 460 tuh nggak enak sih. Dan sekarang kita bahas saham yang di request ya. Saham yang di request ada di kolom komen. Ada 2 saham. Pertama Medco. Si Medco kira-kira gimana gitulah ya. Oke lah, kita bahas si Medco. Kalau ini dianggap ada setup, boleh juga sih. Bukan setup yang ideal juga, tapi yang saya seneng tuh area mantulnya sebenarnya. Semua dulu aja. Area mantulnya si Medco ini saya cukup suka ya. Oke lah, mantul di area bawah. Mantul di area bawah. Di weekly, di daily-nya itu ini inside bar. Wow, jos. Itu order block tuh 920 tuh. Nah, ini order block. Terus nah, mantulnya dari area yang bagus. Cuman setupnya bukan setup yang ideal aja. Nah, kalau dilihat price actionnya, oke gini lah.
gini deh, ini mantul nih. Terus kalau kita anggap ini ada setup sih bisa. Kemudian ada peluang lanjut naik. Naiknya kemana? Di sini ada area order block yang belum dites, yaitu sekitar 12.30-an, 12.35 lah ya, 1.200-an. Kok merah ya? Jangan merah lah. Semoga bisa ke sana dengan lancar. Dan area belinya yang enak di mana ya? Kalau misalnya pengen beli sekarang boleh nggak? Di sini ada area base dari ada area SND yang bisa dimanfaatkan untuk area beli. Nah, mulai kemarin sih dites, hari ini juga. Jadi kalau misalnya pengen dibeli di mana? Kalau misalnya pengen dibeli boleh. Coba ngantri di 1055 masih dikasih nggak ya? Stop lossnya di kalau closing di bawah 10.15. Stop lossnya di bawah itu. Dan targetnya di target TP1 di berarti range-nya 11.40 sampai 11.85 ya. Karena itu juga bersinggungan dengan area order block yang tadi tuh. Itu si Medco. Jadi cukup oke lah Medco. Kemudian yang kedua ada Goto. Nah, si Goto balik lagi nih, si Goto strukturnya sih oke, low valid ada di 62. Kemudian ya mudah-mudahan berhasil breakout 89, tapi karena ini hanya sama terus kemudian turun, maka belum ada pullback yang kebentuk ya. Belum ada high valid, berarti belum ada high valid, betul. Tapi setidaknya maksud saya adalah di sini bisa ditarik jadi setup. Ini bisa ditarik jadi setup dan area belinya itu 70 sampai 66, 70 dan 66 itu tadi. Target TP1 di 88, target TP2 di 104. Itu sih. Kalau dari setup ini ya selama nggak ke bawah 62 masih aman disimpan. Tapi kalau misalnya punya barang oke lah dari bawah gitu ya, kemudian masih pengen hold, siapa tahu nyampe ke 100-an lagi gitu ya. Diamaninnya nggak perlu sampai bawah banget di 62 sih. Cukup di 76 itu boleh, atau ini kan inside bar terus ditembus ya, nggak sih di 76 aja lah, karena ini rawan ke gocek sih kalau misalnya elite sell-nya di bawah 80. Saya pilih di 76 elite sell atau trailing stopnya untuk si Goto itu ya. Sekarang kita lanjut saham rekomendasi untuk besok hari Rabu 30 April 2025. Ada 4 saham kali ini, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Pertama Doit memang masih downtrend ya, masih turun strukturnya, tapi ini ada setup. Jadi oke lah kita manfaatkan, dan saya berharap ini nge-swing ke bawah dulu supaya menjemput order beli, karena level pre-entry di 366, level entry-nya di 346. Jadi antri di dua level itu boleh. Stop loss-nya di bawah 328 dan target TP1 ada di 454, TP2-nya baru di atas 500-an. Saham kedua si KKGE ini saham yang pernah masuk rekomendasi sebenarnya. Strateginya waktu itu beli ngantri di 396 atau 4 ya, dan 376. Stop loss-nya sama-sama di bawah 358. Hari ini memang melemah 0,5% dan inside bar tutup di 384, dan closing price hari ini adalah di area entry, di area beli. Maksudnya bukan di level entry tapi di area beli. Jadi buat yang belum punya barang dan minat, besok boleh langsung beli KKGI-nya di 384. Stop loss-nya sama di bawah 358 ya, dan target TP1 ada di 478. Stop loss-nya sih saya prefer pilih kalau tutup di bawah 358 sih. Kemudian yang ketiga ada Mark. Mark ini juga masih downtrend kalau kita lihat strukturnya lah ya. Yang menarik adalah dia bikin setup, dominan break paling enggak, kemudian turun, nyamperin level per entry. Hari ini sih hijau menguat 2,4%, tutup di 840. Jadi strateginya adalah Mark kalau misalnya belum punya barang, silakan antri di 830 boleh, atau dua level 830 dan 800 juga boleh. Stop loss-nya kalau close di bawah 775. Target TP1 ada di 945 dan target TP2 di 1050. Risk reward rasionya itu
Oke lah, bagus. Kemudian yang keempat ada Sido. Sido hari ini menguat 4,4%. Kalau kita lihat setupnya dari yang kemarin-kemarin, malah Sido area belinya di 540 ya, dari setup yang jauh beberapa waktu yang lalu. Setup ini kebentuk malah di awal-awal 2024. Poinnya adalah di sekarang ini muncul setup lagi sih, dan target TP1 di 605, target TP2 di 660. Kemudian sekarang menguat 4,4% hari ini per penutupan hari ini dan higher low candle-nya. Kemarin sempat ada pullback, terus hari ini ke hari ini naik lagi. Jadi buat yang minat beli Sido dan belum punya barang ya, buat yang belum punya barang nih, boleh ngantri silakan di bawah 580 tuh. Kok di bawah sih? Ngantri belinya di 580 maksud saya. Kemudian stop lossnya itu di bawah 560 di 555. Closingnya ya, saya prefer closingnya kalau close di bawah 560. Jadi ngantri di 580, stop loss kalau close di bawah 560, dan target TP1 di 605. Saya incernya target TP2 sih ini di 660 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke target full cycle di 750. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.